kembali lagi bersama saya Siwi Rikmakinasi di podcast Dunia Mahasiswa. Di tempat dimana cerita-cerita menarik dan seru dari mahasiswa. Di sini saya sudah bersama narasumber kita. Boleh perkenalan? Halo teman-teman, sama saya Vita Sabanara Irmayomi. Jumpa lagi dengan saya ya. Oke Mbak Vita ya, kita bersama Vita kembali. Nah, dari episode sebelumnya kita udah membahas nih, Vita itu berasal dari Papua. Nah, tentang adaptasi dia di sini bagaimana dan juga cerita-cerita kuliah dia di sini tuh bagaimana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keseimbangan hidup mahasiswa antara organisasi, kegiatan kuliah dan juga kegiatan di rumah. Mbak Vita boleh diceritakan gimana sih cara Mbak Vita itu sebelumnya ikut UKM apa ya Mbak? Aku sebelumnya ikut UKM Pramuka, jadi aku anak kokonat deh. Anak kokonat nih. Nah, itu tuh anak kokonat kan jadinya itu tuh pramuka itu kegiatannya banyak nggak sih Mbak Vita? Ya pramuka itu ya walaupun kita dengarannya kayak biasa saja, tapi sebenarnya kegiatan pramuka di UKM itu ternyata banyak ya, ada penerimaan dan seperti kegiatan-kegiatan pramuka pada kegiatan di SMA, SMK kayak gitu. Tapi di sini kita lebih banyak karena tentunya organisasi ya, organisasi mahasiswa, jadi tetap pengurusannya tuh tetap ribet banget. Oh, seperti itu. Jadi banyak banget kegiatannya ya? Iya, banyak banget. Itu tuh banyak menyita waktu nggak sih? Banyak nyita waktu sih, sampai kadang nggak tidur, bisa tidur di sanggar. Oh, sanggar itu tempat perkumpulannya pramuka? Iya. Terus kalau boleh tahu cara Kak Vita membagi antara kuliah dengan organisasi itu gimana? Sebenarnya saya sendiri juga tuh masih kesusahan ya dalam mengatur waktu kuliah, apalagi menyelesaikan tugas-tugas yang deadline-nya yang mepet, karena biasanya mahasiswa tuh sering banget pakai sistem SKS, kebut semalam. Jadi apa ya, kayak saya membagi waktu gimana tuh, saya kadang kerjanya tuh bisa double karena kebetulan saya tuh di Pramuka sebagai sekretaris. Saya harus bisa membagi waktu dengan baik, kayak saya mengerjakan tugas untuk yang minggu depan saya kerjakan hari ini harus diselesaikan, lalu nanti saya selesaikan tugas dari UKM Pramuka sendiri. Berarti emang organisasi itu banyak meminta waktu, Iya, ada benar. tugas sendiri juga. Berarti kita double dong tugasnya. Iya, jadi saya mengerjakan tugas double. Kayak contoh kita habis kegiatan organisasi, nanti sambung lagi dengan kegiatan lainnya. Nah itu makanya karena nggak mau numpuk dan biar kuliah saya nggak terganggu, ya saya itu harus menyelesaikan tugas salah satunya secepat mungkin. Kalau boleh tahu Kak Vita itu kayak bikin schedule buat waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan tugas atau apa gimana? Iya, jadi saya sendiri tuh membuat schedule, kayak contoh siang saya besok kumpul sama teman-teman itu saya menyelesaikan tugas kuliah. Nanti kalau malamnya baru saya mengerjakan tugas dari kegiatan lain kayak gitu. Jadi lebih banyak waktu dihabiskan di kampus atau di rumah nih? Lebih banyak waktu dihabiskan di kosan temen sih. Ya, karena mengerjakan tugas. Oh ya, sering ingat gak sih di kos temen gitu kan? Sering banget. Aku semester ini sering banget jarang di rumah. Jarang banget, bisa dihitung lah sebulan udah jarang di rumah. Karena di kosan teman terus ngerjain tugas. Oh gitu. Tapi itu temennya satu organisasi itu. Iya, temannya satu organisasi juga. Berarti bisa berbagi pikiran ya. Iya, benar. Oh iya Kak Vita, kan kalau organisasi itu menyita banyak waktu. Nah, kan kita sering ada kayak libur semester gitu. Kalian libur nggak sih? Libur nggak? Oh iya, kebetulan juga ya. Karena organisasi itu pasti kayak terus berlanjut, gak ada kata libur karena biasa pura-pura kuliah rapat. Ya. Jadi kita tuh gak ngerasain libur baik-baik ya. Karena kalau ngerasain libur seminggu udah di spam chat dari teman-teman. Ini di mana kegiatan gimana kayak gitu. Tapi ya walaupun gimana pun kita juga harus bisa memprioritaskan diri kita sendiri ya. Karena mental health itu perlu banget. Pernah nggak sih gara-gara ikut organisasi itu terus banyak tugas nih, terus keganggu pikirannya, kesehatannya juga? Pernah nggak sih sakit sampai masuk rumah sakit atau gimana gitu? Belum pernah sakit. Belum pernah atau jangan pernah? Jangan karena saya jauh dari orang tua ya. Saya di sini sama mbak saya, jadi saya pernah tuh asam lambung saya kumat karena udah pusing dengan tugas dan kegiatan lainnya juga. Jadi makan itu udah jarang makan. Tiba-tiba minumnya es mulu ya masuk, kumat asam lambung. Nah itulah buat asam lambung nggak boleh kayak gitu ya, jangan dicontoh ya guys ya. Ya, teman-teman ya kalau
kalau boleh tahu juga apa sih tips atau kayak caranya buat menjaga keseimbangan hidup mahasiswa? Untuk cara jaga ya, kalau dari saya sendiri yang kita utamakan itu kita membagikan waktu dengan baik. Kita buat jadwal semantap mungkin. Kalau bisa kayak kalian bisa journaling gitu, kayak tulis-tulis. Jadi setiap hari kayak di diary ya, punya diary. Gak apa-apa tulis aja. Jadi kalau kita kehidupannya kayak didairikan itu bisa tertata rapi. Jadi dibuat journaling, terus istirahat yang cukup, jangan begadang terus ya. Mahasiswa tuh sering banget begadang sampai jam 3, itu pasti. Terus yang ketiga itu atur pola makan, itu yang penting. Itu sih menurut saya. Berarti tipsnya itu dari Kak Vita itu salah satunya adalah buat jadwal yang efektif, buat mengatur waktu antara kuliah dan juga organisasi. Oh ya, aku mau tanya nih, Vita itu pernah nggak sih nginep di kampus atau di sanggar gitu? Pernah. Kalau setiap mau mendekati kegiatan H-1 tuh pasti nginep. Iya, karena obrak-abrik barang-barang gitu juga. Pernah nggak sih menemukan kejadian horor di kampus atau sanggar? Alhamdulillah jangan ya, belum pernah ya. Jangan ya dek ya. Tapi rame-rame kan pastinya. Iya ramai kan, semua anak pada kumpul. Oh ya kan itu organisasi banyak menyita waktu, terus kita sering pulang malam gitu. Orang tua ngizinin nggak sih, atau mungkin cara minta izin ke orang tua itu gimana? Nah ini sih tips-tipsnya. Karena kebetulan tinggal sama Mbah ya, mungkin kayak cuma penyampaian kayak aku nanti sebelum kesini sampai jam segini, walaupun kadang lewat tapi ya itu mungkin dimarahinnya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting organisasi tetap berjalan, tapi kuliah juga tetap berjalan, dan hubungan dengan keluarga juga aman. Berarti aman dan sejahtera ya. Iya. Nah itu tadi tips dan juga cerita menarik dari Vita tentang keseimbangan mahasiswa, keseimbangan hidup mahasiswa. Mungkin cukup sekian untuk episode kali ini. Nantikan episode-episode seru selanjutnya. Tetap di Dunia Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.